Shalom saudara, berjumpa lagi dengan saya Poltak Panggabean dalam acara Mari Membaca Alkitab. Topik bahasan kita pada video ini adalah menyaksikan kemurahan Yesus Kristus. Teks renungan kita diambil dari Mazmur 27 ayat 1 sampai dengan ayat 6 dan Filipi 3 ayat 17 sampai dengan pasal 4 ayat 1. Saya akan membacakannya bagi saudara dari Alkitab LAI terjemahan baru 2. Mazmur 27 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Dari Daud, Tuhanlah terangku dan keselamatanku, kepada siapakah aku harus takut? Tuhanlah benteng hidupku, terhadap siapakah aku harus gentar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, semua lawanku dan musuhku itu, merekalah yang tersandung dan jatuh. Sekalipun pasukan tentara berkemah mengepung aku, hatiku tidak akan takut. Sekalipun perang meletus melawan aku tetap percaya. Satu hal telah aku minta kepada Tuhan, hanya inilah yang kudambakan, tinggal di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Sebab Ia akan melindungi aku dalam pondok-Nya pada hari malapetaka. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemah-Nya dan mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang aku menegakkan kepalaku menghadapi musuh-musuh yang mengepungku. Dalam kemah-Nya aku hendak mempersembahkan kurban sorak-sorai. Aku hendak menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Kemudian Filipi 3 ayat 17 sampai dengan pasal 4 ayat 1. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladan bagimu. Sebab seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu, dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan, ilah mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka, pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Sebab kewargaan kita terdapat di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini, sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Karena itu, saudara-saudara yang kukasihi dan kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan, hai saudara-saudaraku yang terkasih. Demikian pembacaan firman Tuhan. Ada dua pokok pikiran di dalam topik kita, menyaksikan kemurahan Yesus Kristus, yaitu pertama, menyaksikan, dan kedua, kemurahan Yesus Kristus. Kata Ibrani kaujau yang diterjemahkan menyaksikan juga memiliki arti lain, yaitu mencari, melihat untuk mendapatkan visi. Kemudian kata Ibrani noam yang diterjemahkan kemurahan juga memiliki arti lain, yaitu kebahagiaan, keramahan. Jadi berdasarkan arti katanya dapat kita katakan bahwa topik pembahasan kita adalah menyaksikan kemurahan Yesus Kristus atau mencari kebahagiaan di dalam Yesus Kristus atau melihat visi kebahagiaan di dalam Yesus Kristus. Mazmur 27 adalah Mazmur Daud yang diawali dengan pernyataan tentang posisi dan nilai Tuhan di dalam kehidupan Daud. Daud mengatakan bahwa Tuhanlah terangku dan keselamatanku, Tuhanlah benteng hidupku, ayat 1. Bagi Daud, Tuhan adalah titik pusat penyembahan dan kehidupan Daud. Hati, pikiran, dan kehidupan Daud
diarahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Dengan adanya Tuhan bersama Daud, maka Daud tidak takut dan tidak gentar terhadap apapun di dalam kehidupannya. Sikap Daud yang sangat percaya pada Tuhan merupakan suatu teladan iman yang sangat baik bagi kita. Pada ayat 2-3 digambarkan bahwa di dalam kehidupannya Daud sering mendapat serangan-serangan dari penjahat-penjahat dan juga sering menghadapi serangan dari kerajaan dan pasukan musuh. Mereka semua ingin membunuh Daud. Dengan adanya Tuhan bersama Daud, Daud menjadi tidak takut karena Daud percaya Tuhan akan menolongnya dan akan menang menghadapi mereka. Jika kita belajar dari Mazmur Daud ini, pertanyaan yang sama juga datang kepada kita. Bagaimanakah posisi dan nilai Tuhan di kehidupan kita? Apakah posisi dan nilai Tuhan bagi kita adalah sepenting dan setinggi yang Daud berikan? Sebagai seorang raja, di mata rakyatnya, Daud adalah orang nomor 1 di kerajaannya. Segala sesuatunya cukup dan ada bagi dia. Tetapi Daud dengan rendah hati mau menempatkan Tuhan pada posisi yang lebih tinggi dan sangat penting di dalam kehidupannya. Teladan iman yang diberikan oleh Daud sangat berbeda dengan yang diajarkan oleh dunia ini. Kalau kita melihat kehidupan di dunia ini, banyak orang yang menjadikan kekuasaan, jabatan, kekayaan, nama baik, kehormatan, dan lain-lain yang ada di dunia ini sebagai sesuatu yang paling penting dan paling bernilai tinggi. Lebih penting dan lebih bernilai dibandingkan Tuhan itu sendiri. Bahkan ada juga orang yang mau meninggalkan Tuhan Yesus demi mendapatkan semua itu. Tetapi Daud yang seorang raja, orang nomor 1, dan memiliki segalanya, tetap dengan rendah hati menempatkan Tuhan lebih tinggi dan sangat penting di dalam kehidupannya. Kalau kita membaca kisah kehidupan Daud di dalam kitab Samuel, Raja-Raja, dan Tawarik, Daud sejak usia muda sampai dengan akhir hidupnya memang adalah orang yang sangat percaya pada Tuhan. Sekalipun Daud memiliki catatan kesalahan-kesalahan, tetapi Daud senantiasa menyesali kejahatannya dan kembali kepada Tuhan. Iman yang demikian dan pengalaman iman hidup bersama Tuhan dan pengalaman iman ditolong oleh Tuhan menghantarkan Daud sampai pada kerinduan yang besar untuk tinggal, menyaksikan, dan menikmati kasih Tuhan. Ayat 4. Daud adalah seorang pembaca kitab Taurat yang baik. Dari sana, Daud mengetahui bahwa kemurahan Tuhan, rahmat dan kasih Tuhan sudah ada sejak dahulu kala. Mazmur 25 ayat 6. Dan kasih setia Tuhan itu tidak ada habis-habisnya, selalu baru tiap pagi. Ratapan 3 ayat 22 sampai dengan ayat 23. Pada saat kita menyaksikan kemurahan Yesus, tentu kita juga menghitung. Mazmur 27 ini sebenarnya juga mengajarkan bahwa selain menyaksikan, kita juga perlu menghitung kemurahan Yesus di dalam kehidupan kita. Kita bisa hidup, bisa bertahan dan bertumbuh, semua hanya karena kemurahan Yesus semata. Apa kemurahan Allah yang terbesar yang diberikan kepada kita dan dunia ini? Yaitu Bapa memberikan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, untuk menebus dosa-dosa kita. Allah memberikan dirinya sendiri bagi kita. Ini pula lah yang membedakan Tuhan kita dengan sesembahan di kepercayaan-kepercayaan yang lain. Yohanes 3 ayat 16,
Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Pada Mazmur 27 ini, Daud juga membandingkan kasih dan kemurahan Tuhan dengan kasih dan kemurahan ayah dan ibu pada anak-anaknya. Ayat 10. Bagi seorang anak, kasih dan kemurahan ayah dan ibunya adalah segala-galanya. Itu merupakan sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh seorang anak untuk kehidupan dan pertumbuhannya. Tetapi kasih dan kemurahan ayah dan ibu kepada anak-anaknya ada batasnya dan hanya sementara saja. Jika ayah dan ibu itu mati, maka kasih dan kemurahan ayah dan ibu itu akan berhenti dan hilang. Mazmur 27 ini mengajarkan bahwa jika kasih dan kemurahan ayah dan ibu yang terbatas dan sementara itu saja sangat berguna bagi kehidupan dan pertumbuhan seorang anak, maka terlebih lagi kasih dan kemurahan Yesus Kristus kepada orang yang percaya kepadanya. Karena kasih dan kemurahan Yesus adalah kasih yang sejati, yang kekal. Karena Yesus kasih itu sendiri. Karena Yesus adalah Tuhan dan Allah sejati. Lalu, siapakah sebenarnya Tuhan yang dikatakan Daud sebagai terang dan benteng hidupnya itu? Pertama, sebagai seorang yang hidup di Perjanjian Lama, Tuhan yang dipercaya Daud adalah Tuhan yang turun menemui Musa dan bangsa Israel di Gunung Sinai. Tuhan yang memberikan 10 hukum Taurat. Tuhan yang ini jugalah yang memberikan janji kepada Daud bahwa keturunan Daud akan dibangkitkan menjadi raja untuk selama-lamanya. 2 Samuel 7. Kedua, pada ayat 4, Daud mengatakan bahwa ia sangat mendambakan tinggal di rumah Tuhan, menyaksikan kemurahan Tuhan, dan menikmati bait-Nya. Di Perjanjian Baru, Yesus menyatakan bahwa bait suci yang baru adalah tubuhnya sendiri. Yohanes 2 ayat 21. Jadi bait suci itu sebenarnya bukanlah batu-batu yang dibangun oleh tangan manusia. Bukan materi. Tetapi bait suci yang sejati sebenarnya adalah tubuh Yesus Kristus sendiri. Oleh karena itu, Tuhan yang dimaksudkan Daud sebagai terang dan benteng hidupnya itu sebenarnya adalah Tuhan yang turun di Gunung Sinai, yang kemudian berinkarnasi sebagai manusia, yaitu Yesus Kristus. Hanya di dalam Yesuslah Daud dan semua orang yang percaya dapat bertemu dengan Allah. Ajaran tinggal di rumah Tuhan, ayat 4, merupakan bahasa Perjanjian Lama. Ajaran ini di Perjanjian Baru disebut dengan Immanuel, yang berarti Allah beserta kita. Jika kita percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Allah sejati, jika kita percaya bahwa tubuh Yesus adalah bait suci yang sejati, maka melalui Roh Kudus kita akan tinggal di dalam Allah dan Allah di dalam kita. Kita menjadi bait Allah. 1 Korintus 3 ayat 16, 1 Korintus 6 ayat 19. Jadi, kerinduan Daud untuk tinggal di rumah Tuhan dan menikmati bait-Nya sebenarnya merupakan kerinduan untuk tinggal dan hidup di dalam Yesus Kristus. Dengan tinggal di dalam Yesus Kristuslah, maka Daud dan semua orang yang percaya pada Yesus dapat melihat kemurahan Yesus. Seperti yang dikatakan tadi, bahwa menyaksikan kemurahan Tuhan yang merupakan topik pembahasan kita, melihat kasih Allah yang besar, mencari kebahagiaan sejati, melihat visi menuju kebahagiaan kekal, semuanya itu
hanya kita dapatkan di dalam Yesus Kristus. Alkitab mengajarkan bahwa Yesus Kristuslah satu-satunya jalan dan tempat yang diberikan Allah untuk menyaksikan kemurahan Tuhan. Mengapa? Yaitu karena Yesus Kristus adalah Tuhan itu sendiri. Semua kepercayaan mengklaim bahwa sesembahannya adalah Maha Kuasa dan penyelamat umatnya. Yesus Kristus inilah yang membedakan iman Kristen dengan iman kepercayaan yang lain. Hanya Alkitablah, hanya Kristen yang mengajarkan bahwa Tuhan, Sang Firman Allah, datang dan berinkarnasi menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus, untuk menebus dosa-dosa orang yang percaya kepadanya. Kedatangannya, kematiannya, dan kebangkitannya membuat semua orang yang percaya pada Yesus Kristus dapat benar-benar tinggal di dalam rumah Tuhan yang sejati dan menyaksikan kemurahan Tuhan. Tinggal di dalam Yesus dan menyaksikan kemurahannya bukanlah sesuatu yang abstrak dan kata-kata semata, tetapi itu merupakan sesuatu yang real, yang nyata, sebagaimana Yesus Kristus itu adalah real adanya. Jangan kita mengira bahwa jika kita menyaksikan kemurahan Yesus Kristus, mencari kebahagiaan sejati di dalam Yesus Kristus, dan mencari visi hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus, maka kehidupan kita akan mudah dan tanpa penderitaan. Rasul Paulus di dalam Filipi 3 ayat 17 sampai dengan pasal 4 ayat 1 justru menggambarkan bahwa itu adalah kehidupan yang menuntut penyangkalan diri dan membawa kita ke dalam banyak penderitaan. Mengapa demikian? Karena sebagaimana Yesus ditolak oleh dunia ini, demikian juga orang-orang yang percaya pada Yesus juga akan ditolak oleh dunia ini. Itulah sebabnya Rasul Paulus menasehati jemaat Filipi dan kita, agar sekalipun kita menghadapi banyak penderitaan karena iman kita, tetapi hendaknya kita tetap berdiri dengan teguh dan bertumbuh di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kesimpulan, Yesus Kristus adalah kemurahan Allah yang terbesar kepada kita dan dunia ini. Menyaksikan kemurahan Tuhan Yesus Kristus, tinggal di dalam Yesus, dan menikmati kasih Yesus merupakan ajaran untuk menjadikan Yesus Kristus sebagai pusat, sebagai sentral bagi hati, pikiran, dan kehidupan kita sehari-hari. Mata iman kita tetap terarah kepada Yesus Kristus. Tetapi firman ini baru akan memiliki kuasa jika kita sungguh-sungguh percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Allah sejati, Juru Selamat manusia. Percayalah pada Yesus Kristus, nantikanlah Dia, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, nantikanlah Yesus Kristus. Demikian dari saya Poltak Panggabean, Tuhan Yesus memberkati saudara.